Pokoknya dari 3 freelance yang aku sharing tadi, kalian itu bisa mendapatkan untung puluhan juta sampai ratusan juta loh per bulannya. Kalian tuh harus fokus ke kualitas diri kalian dulu. Karena ketika kualitas dalam diri kalian meningkat, ya otomatis gaji juga berbanding lurus dengan kualitas yang kalian punya. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifki Ansori. Di video kali ini aku mau share ke kalian 3 ide freelance yang bikin kalian untung jutaan per bulannya. Kalian tinggal tonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian tahu nih 3 ide freelance yang bakal aku share ke kalian. Sebelumnya di sini takutnya ada yang belum tahu nih tentang freelance. Jadi aku mau jelasin dulu singkat apa itu freelance. Freelance itu merupakan pekerjaan lepas atau bisa juga disebut pekerjaan sambilan. Artinya jenis pekerjaan ini itu tidak terikat dengan waktu, tapi biasanya si pekerjanya itu mempunyai skill atau jasa yang mereka tawarkan. Ya menurut aku pekerjaan freelance ini sangat fleksibel lah. Pokoknya semua pekerjaan kalian, kalau misalnya kalian jadi freelance itu bisa diatur sendiri, jadi gak ada yang nyuruh gitu, fleksibel pokoknya. Nah, orang yang melakukan freelance itu disebut freelancer. Nah, itu dia pengertian singkat dari freelance. Nah, kita gak perlu lama-lama lagi nih. Kita langsung aja 3 ide freelance yang bakal aku share ke kalian. Yang pertama adalah fotografer, videografer, dan juga editor. Nah, kalau misalnya yang nonton video ini, kalian itu punya skill fotografi, videografi, dan juga editor, itu tuh jangan cuma disimpan buat di rumah, disimpan buat di komputer aja, tapi bisa dijadikan ladang penghasilan kalian. Pokoknya yang awalnya itu dari hobi, dari kesukaan, itu bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Nah, untuk cara awal memulainya, kalau kalian masih malu-malu terhadap skill kalian, kalian bisa coba ke perorangan atau ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian yang misalnya ada yang mau difotoin, di videografi, atau diedit-edit video atau foto. Meskipun itu terlihat masih kecil-kecilan, tapi itu bisa meningkatkan kualitas diri kalian, meningkatkan skill yang kalian punya. Nah, dari sini aja kalian itu bisa mematok harga untuk misalnya satu hari fotoin temen kalian, videoin temen kalian, atau edit konten influencer misalnya, kalau di temen kalian ada yang menjadi konten kreator. Dan untuk harganya itu terserah kalian, sesuai dengan kemampuan yang kalian punya, sesuai dengan ini loh, segini harga yang bakal gua kasih ke kalian, kayak gitu. Tapi ya kalau awal-awal jangan terlalu gede lah. Kita fokus ke biar orang lain tahu dulu nih kalau kita itu freelancer gitu. Toh nanti juga kalau misalnya kalian udah mulai dikenal, nanti harga kalian juga otomatis naik otomatis lah pokoknya. Kalian nanti pastinya akan lebih percaya diri untuk mematok harga ketika jam terbang kalian sudah tinggi atau sudah banyak orang yang order kalian. Ide freelance yang kedua adalah content creator. Kalian bisa mulai dengan mengupload konten di Instagram, Twitter, YouTube, atau lainnya yang itu memungkinkan untuk menghasilkan uang. Kesempatan itu bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan sampingan kalian. Kalian bisa ambil contoh aku deh, aku kan seorang YouTuber. Aku dapat uang dari AdSense, terus ada endorsement juga yang lumayan gede. Dan juga ada misalnya kalau yang mau undang-undang aku gitu, nanti itu juga pasti mendapatkan uang dari situ. Dan uangnya juga gede guys, jangan salah. Untuk pemilihan kontennya, aku saranin sesuai dengan kesukaan kalian aja, sesuai dengan yang nyamannya kalian membuat apa gitu. Kalau misalnya kalian gak nyaman untuk membuat sesuatu atau membuat konten, ya jangan dipaksakan, karena nantinya akan menjadi beban untuk diri kalian sendiri. Jadi usahakan kesukaan kalian aja. Dan kalian bisa memulainya dengan modal HP dan juga internet. Karena aku juga belum pakai kamera guys, aku masih pakai HP. Karena aku tuh mau pakai kamera tapi belum bisa ngedit guys di PC. Jadi ya udah pakai HP dulu aja, ngedit di HP. Dan alhamdulillah bisa menghasilkan juga guys. Penghasilan dari YouTube juga bisa sampai puluhan juta guys. Jangan salah, apalagi kalau yang udah benar-benar gede itu wah bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran guys. Ya pokoknya kalian harus mulai dari bawah lah, dari awal dulu. Nanti juga naik dengan sendirinya. Gak ada tuh yang langsung naik gitu kecuali kalau keluarga kalian itu ada yang artis, jadi kalian bisa panjat gitu. Jadi cepet.
Dan enaknya juga konten kreator itu bisa membuat videonya itu kapan aja gitu, kalau ada waktu luang aja. Kalau misalnya hari ini lagi males atau lagi capek, ya udah berarti besoknya. Nah, jadi pokoknya waktunya itu fleksibel lah buat konten kreator. Enak juga lah. Emang bener sih awalnya itu susah banget gitu, tapi yang namanya pengen sukses ya harus berusaha, harus mau capek guys. Oke, yang ketiga adalah programmer dan juga graphic designer. Semua orang atau semua perusahaan-perusahaan yang besar ingin eksis di dunia digital. Jadi semuanya pasti pengen membuat situs web, terus membuat aplikasi masing-masing biar terlihat kalau mereka itu sangat profesional di perusahaannya. Nah, dalam hal ini, programmer dan juga graphic designer itu sangat diuntungkan. Nah, biasanya tuh mereka itu ngambilnya itu satu project. Jadi misalnya project di perusahaan A itu harus beres bulan depan misalnya. Terus proyek perusahaan B harus beres 2 bulan kemudian. Nah, kayak gitu. Biasanya nih yang sangat membutuhkan itu perusahaan-perusahaan startup dan juga orang-orang yang ingin mendigitalisasi dagangannya atau toko-toko mereka. Karena di dunia sekarang itu serba digital gitu. Dan yang pastinya kalian kalau misalnya kalian itu melek teknologi, itu bisa dijadikan uang guys, bisa dijadikan ide freelance. Dan yang gua tahu nih, yang aku tahu hasil aku tanya-tanya nih ke orang freelancer, pokoknya yang programmer, graphic designer, pokoknya yang berhubungan dengan IT itu bayarannya gila sih, gede banget, bisa puluhan juta loh. Itu satu project, bayangin satu project itu bisa puluhan juta. Kalau misalnya 1 bulan deh, kalian dapat 5 project aja, itu bisa kalian hidup sampai 5 bulan kemudian gitu uangnya teh. Apalagi kalau misalnya kalian udah profesional, kalian udah punya tim, itu misalnya 1 bulan setiap hari ada, sebulannya itu bisa pakai 1 tahun guys, gaji sebulannya. Emang gokil sih. Di zaman ini harus bener-bener melek yang namanya teknologi. Saran dari aku nih ya, kalian tuh jangan terlalu memikirkan gaji yang pengen langsung gede, nggak usah kayak gitu. Kalian tuh harus fokus ke kualitas diri kalian dulu. Karena ketika kualitas dalam diri kalian meningkat, ya otomatis gaji juga berbanding lurus dengan kualitas yang kalian punya. Karena siapa sih, perusahaan mana sih yang mau misalnya gaji gede tapi kualitas si orang yang digajinya itu rendah gitu. Ya gak bisa kayak gitu. Otomatis kalau misalnya kualitas dalam diri kalian itu udah tinggi, ya pasti perusahaan gak bakal mikir lagi buat nge-hire kalian, buat ngegaji kalian dengan uang yang sangat besar. Jadi fokus aja ke kualitas diri kalian, tingkatkan terus, oke? Nah, aku share ini ke kalian tuh karena ya aku juga freelance gitu. Semua waktu aku, semua pekerjaan aku tuh waktunya fleksibel. Aku konten kreator, terus bisnis online juga waktunya fleksibel. Bisa dibawa kemana-mana karena di HP doang. Bisa dicek di HP gitu. YouTube juga sama. Ada YouTube Studio yang bisa aku cek di HP. Jadi serba freelance lah. Terus endorsement juga ada. Hanya freelance ya itu waktunya fleksibel guys. Terus gak ada yang nyuruh-nyuruh juga. Kecuali kalau ada endorse ya itu kan brand deal. Harus ada briefingnya juga. Itu ya aturannya emang harus kayak gitu. Pokoknya dari 3 freelance yang aku sharing tadi, kalian itu bisa mendapatkan untung puluhan juta sampai ratusan juta loh per bulannya. Dan juga harus ingat, ketika kalian ingin mencapai sesuatu yang besar, kalian juga harus melewati hal-hal yang besar juga. Kembangkan kegagalan kalian untuk menjadi kesuksesan. Karena sesungguhnya kegagalan itu adalah batu loncatan yang paling besar untuk menggapai sebuah cita-cita dan juga impian kalian. Jadi mungkin itu aja freelance yang bisa aku sampaikan ke kalian. Sebenarnya sih masih banyak, cuman yang aku sampaikan itu adalah freelance yang memang banyak gitu peminatnya, trennya itu lagi naik terus gitu. Karena kan sesuai dengan zaman sekarang juga, digitalisasi bro. Untuk kalian semua nih, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang misalnya aku salah kata atau apa, silahkan kalian komentar aja. Terus kalau misalnya ada requestan video, kalian komentar juga.
karena aku juga sering kok balas-balesin komentar kalian. Ya, karena banyak banget nih yang nanya sosmed aku, kalian bisa follow Instagram aku di sini nih. Nah, di situ kalian langsung follow aja, terus kalian misalnya ada pertanyaan, DM aja. Karena aku juga sering loh balesin DM, cuman ya karena banyak, jadi kayaknya ketimpa terus gitu. Jadi yang paling baru itu biasanya yang aku balas, atau yang misalnya pertanyaannya udah pernah aku balas, itu biasanya aku gak balas lagi guys. Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan kalian untuk subscribe dulu di bawah, terus like and comment sebelum meninggalkan video ini guys. Pokoknya stay tune terus di channel ini. See you in the next video.